Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam ikhlas, salam bahagia, salam kaya, salam berkelindahan. Pada sore hari ini saya ingin mentutorial apa pengalaman saya ketika melakukan gerakan pernapasan untuk melepas emosional block, kemudian memory block dan mental block. Kenapa di sini perlu saya utarakan bahwa yang disarankan oleh Mas Yunus itu jangan dikurangi atau ditambahin, karena memang itu sudah apa. Jadi gini, 7 kali kan, 7 kali itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan, karena di situ ada sesuatu yang akan saya ceritakan di sini nanti. Jadi begini, ketika kita melepaskan emosional block ya, itu pada kita waktu tarik pertama kali, yang pertama ya kan, 1 2 3 4 5 6 7 jumlahnya ya, itu ketika kita tarik tangan menghadap ke depan, itu tarik nafas, itu ada warna putih masuk ya, kemudian keluar ke atas warna hitam itu mulai dari sini itu keluar ke atas. Setelah itu diganti lagi warna putih masuk, energi positif yang berbentuk warna putih. Itu yang pertama. Yang kedua itu semakin ke atas. Ketiga semakin ke atas, keempat ke atas, 5, 6 itu terus, cuman lebih. Kalau warna hitamnya semakin turun, semakin hilang, jadi semakin tipis. Tetapi kalau untuk yang masuk itu mulai putih biasa, putih putih akhirnya membentuk warna silver. Nah, di sini yang ketujuh. Yang ketujuh, kenapa selalu mengingatkan Mas Yunus ini yang ketujuh terakhir, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena disinilah yang terjadi ketika yang di ketujuh, langkah ketujuh, itu ketika kita tarik, itu silver yang masuk, kemudian keluar, itu mulai dari sini, dada ya, itu warna hitam tuh naik semuanya, lepas blak ke atas total, kemudian dihujani oleh energi warna silver, perak ya, itu masuk lewat atas ini, istilah cakra mahkota, ubun-ubun, itu terus menjalar, akan pembersihan sehingga semua aktif di situ. Itu yang teknik yang pertama. Saya coba 8 kali, yang 8 sudah mentah lagi, jadi ditambahi lagi pun tidak ada gunanya gitu loh. Jadi yang ke-8 kembali ke awal, ke yang nomor 1 gitu loh. Jadi pas 7, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahin. Terus kemudian yang pelepasan memory block. Memory block itu dia tuh sama, tetapi yang dikeluarkan itu adalah mulai dari pusar. Mulai dari pusar itu ke bawah, keluar warna hitam, dimasukin warna putih, awalnya satu ya, kedua dikeluarkan lagi, ada yang keluar lewat pinggang tapi tetap turun ke bawah. Jadi intinya kalau yang gerakan kedua, yaitu untuk memory block, itu ke bawah, ke ngeground ke tanah. Kalau yang awal tadi kan emotional block, dia naik ke atas. Nah, ini ke bawah. Mulai dari udel ya, pusar itu naik turun ke bawah, turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Yang masuk pun juga dari perut semuanya. Nah, ini yang ketujuh yang harus diingat-ingat. Yang ketujuh itu warna telapak kaki itu hitam pekat seperti pakai kaos kaki hitam. Nah, kaos kaki hitam. Nah, itu yang di ketujuh itu langsung energi itu langsung dari cakra mahkota berbentuk silver sampai 5 sentian lebih masuk, kemudian yang warna hitam tadi, yang sudah mengumpul di kaki tadi,
itu lepas masuk ke dalam, blak. Nah di situ kemudian aura kita secara keseluruhan, cakra-cakra itu pada hidup semuanya. Itu ringkasannya seperti itu. Kemudian apa yang terjadi pada Kundalini? Kundalini dari awal sudah menyala dari sini ke atas, dan itu pun juga mempengaruhi apa namanya, cakra-cakra ini dibersihkan, dihidupkan gitu, seperti itu. Kemudian gerakan ketiga adalah yang bersila ya, perlepasan mental block. Nah di situ sama, bahwa mulai dari perut, dari apa namanya, ulu hati, perasaan mangkel, jengkel dan sebagainya. Kemudian ada masuk warna putih itu lewat jantung, ada lewat hati. Ini tahap-tahapan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu sama. Nah, ketika yang gerakan ketujuh itu warna hitam mulai dari kepala sampai ke bawah kaki, itu semua total turun ke bawah, total tersedot ke bawah, kemudian diisi dengan energi positif warna silver, masuk terus ke seluruh tubuh. Itu saya tambahi 8 sudah tidak, maksudnya kembali ke 1 lagi. Jadi 1, 2, 3 itu pekatnya pertama hitam pekat, kemudian kedua itu sudah agak berkurang menipis ke 6, akhir yang ketujuh itu lepas semua pembersihan, diganti dengan yang tadinya hanya putih menjadi silver, masuk seperti itu. Nah untuk penyakit juga otomatis keluar. Yang saya alami ketika saya ada sakit pinggang di sini tadi, ada warna hitam keluar dari pinggang gitu loh. Kalau punggungnya sakit juga ada warna hitam keluar dari punggung gitu. Itu secara kesehatannya seperti itu. Sehingga terus kemudian mohon maaf untuk yang pria-pria ya. Setelah saya jalani beberapa kali, saya menemukan energi yang kata Mas Yunus bahwa ini juga nanti akan lebih mudah loh, secara fisikly ya. Nyun sewu untuk anunya saya, alat kelamin saya itu ereksinya menjadi 100% kekuatannya, kekerasannya. Karena apa? Yaitu tadi gerakan 1 sampai 3 tadi itu memperbaiki baik dari sistem jasmani dan rohani kita. Itu. Sehingga monggo kita latih terus pagi, sore. Pak saya tidak sempat, ya sudah cari malamnya. Tapi dalam 1 hari jangan ketinggalan. Dan harap diingat, cari waktu yang sangat rileks sekali, karena kemarin ada yang japri saya, mohon maaf Mas Yunus, mungkin saya jawabnya kurang tepat. Kalau pagi-pagi itu habis subuh saya sibuk Pak. Ya saya paham kalau ibu rumah tangga biasanya habis subuh itu masak dan sebagainya, saya bilang gitu kan. Tidak harus setelah bangun tidur atau setelah sholat subuh. Masak dulu, tenang, baru lakukan. Karena intinya di sini dalam melakukan itu harus dalam keadaan tenang, tidak kesusu dinteni, tidak kesusu dan sebagainya. Carilah waktu-waktu yang paling nikmat lah, paling nyaman gitu, harus ikhlas gitu. Yang terakhir adalah ketika kita meditasi, mendengarkan musik, itu otomatis Kundalini itu aktif. Kundalini aktif, dia juga sudah mengeluarkan apa namanya, energi negatif yang warna-warna hitam tadi, baik di antara mulai dari bokong ya, apa cakra dasar, istilah yang belum memahami cakra dasar, cakra seks, cakra solar plexus, cakra jantung, cakra dada, cakra tenggorokan, cakra ajna, cakra mahkota, ini hidup
dan melakukan pembersihan, dibersihkan oleh Kundalini tadi juga. Gitu. Jadi Kundalini pun juga semakin kuat, kemudian jalur sumsuma yang ada berapa senti di sekitar tulang rusuk itu juga membesar, bahkan membesarnya itu sampai selebar badan kita. Itu kalau dilakukan terus menerus gitu. Nah, jadi itu kesaksian saya, dan yang paling hasilnya apa Pak kan? Hasilnya ternyata saya sekarang gampang guyon. Dulu itu agak serius. Kayak pati murah, nyekel parang. Dan efeknya adalah bukan ke diri saya sendiri, tapi ke istri dan anak. Istri dan anak mulai bisa bercanda. Dulu bercanda, tapi tambah bercandanya. Anak saya yang tadinya agak cemberut, mulai nggak cemberut, mulai bisa guyon lagi gitu kan. Yang namanya ABG ya, kelas 2 SMA itu kan kadang ada masalah cemberut. Ini di sekeliling kita ikut kesampluk ikut kesampluk energi kita yang kita lakukan. Jadi bukan untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita, sekeliling kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan salah gitu. Jadi itu dulu tutorial saya. Terima kasih Mas Yunus atas bimbingan dan arahannya. Dan teman-teman ingat ya, disiplin dalam arti yang 7 kali itu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi. Kalau dikurangi itu yang tidak boleh banget, karena 7 itu pas cara dene iki dorong pintu itu ya, der 1, der 2 agak kebuka dikit, yang ke-7 itu dobrak biar jebol Mas, gitu loh. Nah setelah jebol sampai dobrak lagi ya nggak perlu, ke-8 pun dobrak lagi nggak perlu, karena apa, wis kebuka kok. Tapi sampai lakukan monggo gitu loh, tapi buang-buang waktu bagi saya, karena 7 itu sudah pas, sudah diukur sama Mas Yunus bahwa 7 itu sudah titik ter 100% untuk power yang paling besar sendiri gitu loh, untuk melepas semuanya gitu. Jadi pesan saya, gerakan 1, 2, 3, pelepasan emosional block, memory block, kemudian mental block, itu 7 kali itu tidak boleh lebih dan kurang, terutama yang kurang itu percuma, harus 7. Kebablasan ya ora apa-apa, cuman ra ono gunane karena sudah melewati 7 toh. 7 sudah selesai, ditambah lagi karena mungkin lupa atau apa enggak apa, cuman 7 di titik 7 itulah yang harus kita lampaui. Jangan sampai kurang. Sudah demikian dulu ya. Semoga bermanfaat, bahwa saya hanya meyakinkan bahwa gerakan ini enggak remeh-temeh. Gerakan ini betul-betul luar biasa, karena saya saksikan sendiri, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Kadang-kadang ada yang keluar masuknya itu lewat cakra jantung, ada yang lewat sini, keluarnya itu lewat mata, karena mungkin saya kondisi capek, lelah, asam urat naik gitu ya. Itu keluar warna hitamnya dari mata. Atau mungkin dulu saya sering melihat wanita-wanita yang cantik semi telanjang gitu ya. Dusone nang kene iki wae, dusone moto. Sehingga mungkin keluar hitam-hitam ini. Aku pakaian cerewet, mungkin dulu suka marah-marah karena hitamnya keluar dari mulut, hidung. Itu bener, dari sini keluar warna hitam, warna hitam gitu. Kalau pikiran ada yang keluar ke atas gitu, ada. Tengkuk ini juga keluar lewat tengkuk, bisa masuk lewat sini. Ini kan cakra tenggorokan. Kita ngomong jelek apa juga terpengaruh cakra tenggorokan ini, sehingga masuk lewat sini warna silver, keluar lewat tengkuk warna hitam gitu. Nah itu, tapi tahap demi tahap itu ada kemajuan hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kasih, Om Swastiastu, salam bahagia, salam sukses, salam sukses. Terima kasih.